Perkenalkan, saya Idewa Ayu Sukmawati dengan NIM 5323006 dari Program Studi Sarjana Gizi Universitas Bali Dwipa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang proses metabolisme vitamin yang terjadi pada tubuh kita. Adapun jenis vitamin yang akan saya bahas antara lain vitamin larut lemak seperti vitamin A, vitamin D, dan juga vitamin K. Yang pertama, metabolisme vitamin A. Sumber vitamin A yang dapat kita temui di alam yaitu karoten dan juga retinol. Proses absorpsi vitamin A, penyerapan vitamin A dapat dibedakan berdasarkan sumber atau jenis vitamin A itu sendiri. Pangan hewani mengandung vitamin A dalam bentuk retinol ester yang nantinya akan dihidrolisa oleh bantuan enzim hidrolase yang terdapat pada duodenum dan akan menjadi retinol bebas. Kemudian, dibawa bersama dengan lemak oleh kompleks misel yang akan diantar ke sel enterosit hati. Pada pangan nabati yang mengandung vitamin A dalam bentuk protein binding karotenoid. Agar dapat diserap, karotenoid harus dibebaskan dari ikatan proteinnya. Hal ini akan dilakukan oleh enzim pepsin yang terdapat pada lambung. Karoten bebas akan dibawa ke duodenum yang nantinya akan dipecah menjadi 2 molekul retinolaldehid dengan bantuan karoten deoksigenase. Setelah retinol yang telah diserap ke hati yang akan diedarkan ke seluruh tubuh dengan bantuan salah satu jenis protein yaitu retinol binding protein. Tubuh kita memanfaatkan vitamin A dalam 3 bentuk setiap proses metabolismenya. Yang pertama retinol, yang kedua retinal, yang ketiga asam retinoat. Retinol yang dibawa oleh RBP dapat diubah menjadi bentuk retinal dan juga asam retinoat pada sel-sel yang akan membutuhkannya. Asam retinoat yang sudah diubah bentuk tidak dapat diubah lagi menjadi retinol dan juga retinal. Asam retinoat akan masuk ke inti nukleus dan terlibat dalam proses transkripsi DNA dan digunakan untuk pertumbuhan dan diferensiasi sel. Vitamin A di peredaran darah dapat memasuki sitoplasma dengan 2 cara, yakni difusi langsung atau endositosis dengan bantuan reseptor mediasi. 2. Metabolisme vitamin D. Tubuh kita dapat memenuhi kebutuhan vitamin D dari 2 sumber, yaitu pertama 7-dehidrokolesterol yang dimiliki oleh kulit dan nantinya akan diaktifasi sinar matahari. Kedua yaitu ergosterol yang terdapat dari sumber makanan. Dalam sinar matahari terdapat UVB yang apabila terkena pada kulit dapat mengaktifasi 7-dehidrokolesterol pada epidermis kulit yang nantinya akan diubah menjadi bentuk vitamin D3. Makanan yang mengandung vitamin D yang kita konsumsi akan diserap dan menjadi bentuk vitamin D2. Vitamin D2 dan vitamin D3 akan dibawa ke hati untuk dihidroksilasi yang diubah menjadi kalsibiol dengan penambahan ion OH oleh 25-alpha hidroksilase. Kalsibiol yang terbentuk akan dibawa menuju ginjal melalui pembuluh darah. Lalu di ginjal, kalsibiol akan mengalami reaksi hidroksilasi yang nantinya akan berubah menjadi kalsitriol yang dibantu enzim 1-alpha hidroksilase. Setelah proses hidroksilase di hati dan ginjal, kalsitriol akan diedarkan ke seluruh sel tubuh melalui aliran darah.
Vitamin D yang terdapat pada darah akan memasuki sel dengan berikatan dengan salah satu reseptor yang disebut vitamin D reseptor atau VDR. Dalam sitoplasma, VDR akan berikatan lagi dengan asam retinoat yang akan memasuki inti nukleus untuk nantinya terlibat dalam proses transkripsi DNA. Yang ketiga, metabolisme vitamin K. Vitamin K dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, K1 atau phylloquinone yang ditemukan secara alami dan dihasilkan oleh tumbuhan atau daun hijau. Kedua, K2 menaquinone dibentuk oleh bakteri yang melapisi saluran pencernaan dari makanan yang dilindungi, yang ditemukan biasanya pada produk hewani. Ketiga, menadion atau K3 merupakan vitamin sintetik dan memiliki sifat larut di dalam air. Biasanya digunakan oleh penderita yang mengalami gangguan penyerapan vitamin K dari makanan, yang nantinya diberikan berupa suplemen makanan. Vitamin K tidak disintesis oleh tubuh. Dalam proses absorpsi, vitamin K dalam usus halus memerlukan garam empedu untuk mengemulsi lemak menjadi bentuk misel, yang berperan menjadi transportasi bagi vitamin K. Sumber vitamin K dari makanan akan disintesis oleh mikroflora usus. Vitamin K1 diabsorpsi pada usus halus yang dibantu oleh vitamin E, sedangkan vitamin K2 dan vitamin K3 diabsorpsi di usus halus dan usus besar secara difusi. Setelah proses penyerapan, vitamin K akan diangkut melalui kilomikron ke hati dengan bantuan sistem limfa. Dari hati, vitamin K akan dibawa sisanya oleh LDL dan juga HDL. Di hati, vitamin K akan dikonjugasi dengan asam glukuronat dan asam sulfat, kemudian diekskresikan melalui urin, garam empedu, dan feses.